Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Only Muslimah TV. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Hampir sebagian dari kita pasti setuju ya bahwa kucing adalah hewan yang lucu dan menggemaskan. Namun ternyata di balik kelucuannya tersebut, kucing juga punya posisi istimewa loh di hati Rasulullah. Kenapa beliau sangat menyayangi kucing? Berikut ulasannya. Namun sebelum lanjut, mari kita bersama tebar syiar Islam dengan cara subscribe, like, dan share untuk berbagi info yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Banyak mitos yang bertebaran di setiap kehidupan kucing, mulai dari memiliki 9 nyawa hingga sebagai jelmaan dewa. Seperti yang terjadi pada masa dinasti Fir'aun 4000 tahun yang lalu, kucing amat dipuja karena dianggap sebagai titisan dewa. Lain di Mesir, lain pula di Eropa. Di dataran ini, kucing dianggap sebagai sihir setan atau pembawa bencana. Tak pelak lagi, pada masa abad ke-8 terjadi pemusnahan besar-besaran terhadap hewan lucu ini hingga menyebar ke Afrika Utara. Padahal wabah yang oleh masyarakat saat itu dianggap sebagai kutukan adalah jenis penyakit pes yang diakibatkan oleh meledaknya populasi tikus dan penurunan populasi kucing sebagai predator. Di dalam perkembangan peradaban Islam, kucing hadir sebagai teman sejati dalam setiap nafas dan gerak geliat perkembangan Islam. Nabi Muhammad memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Muza dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Muza terbangun dan menunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing tersebut sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali menerima tamu, Rasulullah SAW selalu menggendong Muza dan ditaruhnya di paha. Salah satu sifat Muza yang Nabi sukai ialah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti alunan suara azan tersebut. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Nabi menekankan di beberapa hadis bahwa kucing itu tidak najis. Bahkan diperbolehkan untuk berwudu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci. Kenapa ya Rasulullah SAW berani mengatakan bahwa kucing suci tidak najis? Lalu bagaimana Nabi mengetahui kalau badan kucing tidak terdapat najis? Yuk kita simak fakta-fakta ilmiah yang telah ditemukan oleh para ahli. Fakta ilmiah ke-1. Pada kulit kucing terdapat otot yang berfungsi untuk menolak telur bakteri. Otot kucing itu juga dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia. Permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan yang runcing. Nah, benjolan ini bengkok mengerucut seperti kikir atau gergaji. Bentuk ini sangat berguna untuk membersihkan kulit. Ketika minum, tidak ada setetes pun cairan yang jatuh dari lidahnya. Sedangkan lidah kucing sendiri merupakan alat pembersih yang paling canggih loh sahabat Only Muslimah TV. Permukaannya yang kasar bisa membuang bulu-bulu mati dan membersihkan bulu-bulu yang tersisa di badannya. Fakta ilmiah kedua. Telah dilakukan berbagai penelitian terhadap kucing dan berbagai perbedaan usia, sisi kulit, punggung, bagian dalam telapak kaki, pelindung mulut dan ekor. Pada bagian-bagian tersebut dilakukan pengambilan sampel dengan usapan. Di samping itu, dilakukan juga penanaman kuman pada bagian-bagian khusus. Kemudian diambil juga cairan khusus yang ada pada dinding dalam mulut dan lidahnya. Nah, hasil yang didapatkan adalah hasil yang diambil dari kulit ternyata negatif berkuman meskipun dilakukan berulang-ulang.
Perbandingan yang ditanamkan kuman memberikan hasil negatif sekitar 80% jika dilihat dari cairan yang diambil dari dinding mulut. Cairan yang diambil dari permukaan lidah juga memberikan hasil negatif berkuman. Yang dianggap sebagai kuman biasa berkembang pada tubuh manusia dalam jumlah yang terbatas seperti Enterobacter, Streptococcus, dan Staphylococcus, jumlahnya kurang dari 50.000 pertumbuhan. Tidak ditemukan kelompok kuman yang beragam. Ternyata sahabat Only Muslimah TV, kucing tidak suka air karena air merupakan tempat yang sangat subur untuk pertumbuhan bakteri. Terlebih pada genangan air seperti lumpur, genangan hujan, dan sejenisnya. Berbagai sumber yang dapat dipercaya dan hasil penelitian laboratorium menyimpulkan bahwa kucing tidak memiliki kuman dan mikroba. Liurnya bersih dan membersihkan. Kucing juga sangat menjaga kestabilan kehangatan tubuhnya. Ia tidak banyak berjemur dan tidak dekat-dekat dengan air. Tujuannya sih sederhana, agar bakteri tidak berpindah kepadanya. Inilah yang menjadi faktor tidak adanya kuman pada tubuh kucing. Fakta ilmiah ketiga. Pada hasil penelitian kedokteran dan percobaan yang telah dilakukan di laboratorium hewan, ditemukan bahwa badan kucing bersih secara keseluruhan. Ia lebih bersih loh daripada manusia. Wah, Masya Allah, ternyata luar biasa istimewa ya kucing ini sahabat Only Muslimah TV. Mudah-mudahan info ini bisa membuat kita semakin menyayangi makhluk ciptaan Allah yang lain ya, yang memang diperuntukkan untuk kita muliakan. Amin ya Allah. Nah, sampai bertemu di info Islami berikutnya sahabat Only Muslimah TV. Mohon bantuannya jika berkenan untuk subscribe, like, dan share dalam upaya mengembangkan syiar Islam di dunia digital ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.